Halo anak-anak semuanya, selamat datang di channel YouTube Bu Guru Ayu. Nah, pada hari ini kita akan khusus membahas materi kelas 3 SD, yaitu tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dengan khusus muatan pelajaran yang akan kita bahas, yaitu SBDP dan matematika. Nah, beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini, Bu Guru ambil dari buku tematik kurikulum 2013. Untuk itu, kita langsung saja ke materi ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja sih anak-anak? Masih ingat? Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernapas, memerlukan makanan, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan peka terhadap rangsangan. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui cicak sebagai salah satu contoh makhluk hidup, coba kita nyanyikan lagu berikut sesuai petunjuk gambar yang ada di bawah syair. Nah, lagu Cicak di Dinding, ciptaan NN. NN itu artinya tidak diketahui ya siapa penciptanya. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Cicak di Dinding. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dalam lagu Cicak di Dinding, kalau kita perhatikan, di bawah liriknya ada gambar persegi yang berwarna merah dan ada gambar persegi panjang yang berwarna merah juga anak-anak. Nah, lalu apa sih artinya Bu Guru? Ya, artinya persegi yang berwarna merah ini memiliki nada pendek dan persegi panjang yang berwarna merah ini memiliki nada yang lebih panjang. Lalu kita coba nyanyikan sekali lagi ya, baris pertama. Cicak, cicak di dinding. Nah, dingnya ini memiliki persegi panjang di bawahnya yang berwarna merah. Tentu saja ding ini memiliki nada yang lebih panjang dibandingkan lirik-lirik yang ada sebelumnya. Cicak, cicak di dinding. Nah, lalu coba kita baris yang kedua, coba lagi. Diam-diam merayap. Ya, hampir sama dia dengan baris yang pertama. Ada persegi panjang berwarna merah di terakhirnya ini. Ya, yapnya itu lebih panjang dibandingkan dengan lirik-lirik yang ada di depannya. Diam-diam merayap. Bisa ya? Lalu coba kita baris yang ketiga. Datang seekor nyamuk. Ya, muknya ini juga nadanya panjang. Dia memiliki persegi panjang berwarna merah. Tentu saja muknya ini nadanya lebih panjang dibandingkan dengan lirik-lirik yang ada di depannya ya anak-anak. Nah, kemudian baris yang keempat, hap, hap. Nah, ini ada persegi panjang berwarna merah anak-anak. Itu artinya nada hapnya ini lebih panjang. Lalu ditangkap. Nah, kapnya ini juga memiliki persegi panjang berwarna merah di bawahnya anak-anak. Tentu saja nadanya lebih panjang untuk kapnya ini. Hap, lalu ditangkap. Ya. Lalu coba kita perhatikan baris pertama dan baris kedua. Apakah memiliki nada yang sama? Kita coba nyanyikan dulu ya. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Sama atau berbeda nadanya anak-anak? Iya, baris pertama dan baris kedua memiliki nada yang sama ya. Kemudian coba kita perhatikan baris ketiga dan baris keempat. Apa sama atau berbeda nadanya? Datang seekor nyamuk,
hap, lalu ditangkap. Sama atau berbeda anak-anak? Ya, nadanya berbeda. Nah, dari lagu Cicak di Dinding, kita sudah mengetahui bahwa cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang mampu bergerak. Mampu bergerak dengan cara merayap di dinding kalau cicak ya. Dan cicak merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan makanan. Nah, kalau cicak membutuhkan makanan berupa nyamuk ya anak-anak. Nah, selain bergerak dan membutuhkan makanan, di video-video sebelumnya juga sudah Bu Guru jelaskan bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya adalah berkembang biak dan tumbuh. Nah, ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina akan menghasilkan telur kembali ya anak-anak. Nah, anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Akan tetapi, hati-hati anak-anak. Hati-hati karena induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, bisakah kalian menyanyikannya? Ya, mari kita nyanyikan lagu bersama-sama. Nah, ini dia nih anak-anak, lagu Anak Ayam ciptaan dari NN. Ya, tadi sudah Bu Guru sampaikan bahwa NN itu artinya tidak diketahui siapa nama penciptanya anak-anak. Nah, mari kita nyanyikan bersama lagu Anak Ayam. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Ya, dari lagu ini kita mengetahui bahwa suara ayam itu bagaimana anak-anak? Ya, tek kotek kotek ya, anak ayam turun berkotek. Nah, dari lagu ini kita juga sekalian nih bisa belajar menghitung. Selain kita belajar menyanyi ya, selain kita belajar SBDP menyanyi, kita juga bisa belajar berhitung anak-anak. Dari awalnya anak ayam turun 4, kemudian mati 1, lagi berapa sisanya? Lagi 3 ya, jadi mati 1 tinggallah 3. Kemudian anak ayam turun 3, mati 1, tinggallah 2. Jadi kita sekalian nih belajar SBDP bisa, dan belajar matematika juga bisa. Masih ingatkah anak-anak dengan panjang pendeknya bunyi? Ya, setiap lagu itu dinyanyikan dengan nada panjang dan ada juga dinyanyikan dengan nada yang pendek. Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan tanda pendek bunyi pada lagu tersebut? Nah, lagu yang dimaksud lagu Anak Ayam tadi ya anak-anak. Nah, mana yang dinyanyikan dengan nada panjang dan mana yang dinyanyikan dengan nada yang pendek. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan yang mana yang harus ditandai dengan nada pendek dan yang mana yang harus ditandai dengan nada yang panjang. Nah, sama seperti lagu Cicak di Dinding tadi ya anak-anak, kalau dia persegi berarti nadanya pendek, dan kalau persegi panjang nadanya lebih panjang. Ya, kita coba bersama-sama. Teko 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 tek. Nah, jadi yang terakhir itu nadanya lebih panjang karena dia persegi panjang ya. Kemudian baris yang kedua, anak ayam turun berkotek. Yang sama itu, tek yang terakhir itu dia persegi panjang, jadi nadanya lebih panjang. Baris yang ketiga, teko 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 tek. Nah, sama itu ya, baris yang ketiga sama seperti baris yang pertama. Anak ayam turun berkotek. Nah, sama itu baris yang keempat seperti baris yang kedua. Nah, jadi seperti itu cara menyanyikannya anak-anak. Jangan asal dinyanyikan saja ya, karena lagu itu
dinyanyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Ada panjang pendek lagunya itu. Ya, sekarang kita coba ulang sekali lagi. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Ya, jadi seperti itu cara menyanyikannya. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu berkembang biak. Ya, berkembang biak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Tadi ada cicak, ada ayam, dan sekarang ada ikan. Nah, cicak, ayam, dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak anak-anak. Nah, ketiganya berkembang biak dengan cara bertelur ya. Cicak, ayam, ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, mereka bertelur dalam jumlah yang banyak anak-anak. Contohnya ini, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan itu anak-anak, seberapa banyak telur ikan, 1000 telur ikan. Nah, bayangkan itu seberapa banyak 1000 butir, banyak ya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca dan menulis bilangan. Nah, sebelum kita belajar membaca bilangan, kita tentukan dulu nilai tempat dari suatu bilangan. Ya, nilai tempat dari suatu bilangan. Di sini ada angka 7, 5, dan 0. Sebelum kita membaca bilangan ini, kita tentukan dulu nilai tempatnya. Mulai dari belakang. Ya, seperti biasa, paling belakang itu diberi nilai tempat satuan ya, jadi 0 satuan. Kemudian di depannya ada angka 5 yang artinya 50-an. Ya, kemudian maju lagi di depannya ada angka 7 yang artinya ratusan, jadi 700-an. Jadi bilangan ini dibaca 750 ya anak-anak, 750 karena dia 700-an, kemudian 50-an dan 0 satuan. Jadi dibaca 750. Selanjutnya lagi, nah di sini ada angka 1, kemudian nolnya ada 3, 0, 0, 0. Kita tentukan dulu nilai tempatnya dari belakang ya. 0 yang paling belakang itu menempati nilai tempat satuan, kemudian maju lagi ke depan menempati nilai tempat puluhan, kemudian maju lagi di depan menempati nilai tempat ratusan, dan maju lagi ke depan menentukan nilai tempat ribuan ya. Jadi 0 satuan, 0 puluhan, 0 ratusan, dan 1 ribuan itu dibaca 1000. Ya, paham ya anak-anak? Nah, di sini Bu Guru memiliki beberapa bilangan ya anak-anak. 2.000 itu dibaca 2000, kemudian 3.000 dibaca 3000, kemudian 4.100 dibaca 4100. Lah, kok bisa begitu Bu Guru? Ya, seperti tadi lagi, kita tentukan dulu nilai tempatnya ya. 0 yang paling terakhir itu menempati nilai tempat satuan, kemudian di depannya 0 itu memiliki nilai tempat puluhan ya, jadi 0 puluhan, kemudian 1 itu menempati nilai tempat ratusan, jadi 1 ratusan, jadi kemudian 4 itu menempati nilai tempat 4 ribuan, jadi dibaca 4100 gitu. Kemudian 4.250 ya, 0 itu menempati nilai tempat satuan, 5-nya menempati nilai tempat ya puluhan ya anak-anak, kemudian 2-nya menempati nilai tempat ratusan, betul, dan 4-nya menempati nilai tempat ribuan, jadi dibaca 4250. Kemudian
5.500. Kemudian 6.050. Nah, itu 0 ya, 0 yang terakhir itu satuannya. 0 satuan, 50-an, 0 ratusan, dan 6 ribuan. Jadi dibaca 6.050. Loh, ratusannya kemana Bu Guru? Ratusannya kan 0, jadi nggak usah dibaca. Jadi ya cukup kita baca 6.050 ya. Kemudian 7.350 ya, 0 satuan, 50-an, 300-an, 7 ribuan. Sekarang kita baca dari depan, 7.350. Nah, selanjutnya kita lihat ada 5 bilangan juga. Seperti biasa, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Jika ribuannya dan ratusannya sama, maka kita lihat nilai puluhannya. Ya, kita lihat nilai ribuannya sama apa berbeda? Oh, sama ini. Nilai ribuannya sama, 4 ribuan semua ini ya anak-anak. Nah, kita lihat sekarang nilai ratusannya. Ratusannya ini sama juga, 1, 1, 1 sama juga ya. Nah, sekarang kita lihat nilai puluhannya. 50-an, 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 50-an. Ini yang terakhir juga 50-an. Nah, sama juga puluhannya. Lalu bagaimana? Ya, kita lihat nilai satuannya. Ya, kita lihat nilai satuannya. Nilai satuannya tentu berbeda ya. Di sini ada 7 satuan, ini 5 satuan, 4 satuan, 6 satuan, dan yang terakhir 3 satuan. Ya. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat satuannya, yang mana yang paling kecil? Iya, yang paling kecil adalah yang satuannya 3. Ya, jadi dibaca di sini 4.153. Kemudian yang mana lagi anak-anak? Iya, 4.154. Kemudian iya, 4.155. Lalu ya, 4.156. Dan yang terbesar adalah 4.157 ya. Lalu jika kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, tentu saja kita lihat satuannya yang paling besar. Ya, satuannya yang paling besar itu yang mana tadi? Ya, yang satuannya 7 ya, yang 7 satuan. Jadi 4.157. Kemudian yang lebih kecil lagi 4.156. Lagi yang lebih kecil 4.155 ya, lebih kecil lagi. Ya, 4.154. Dan yang paling kecil adalah bilangan ya 4.153. Selanjutnya, Bu Guru memiliki beberapa bilangan ini anak-anak ya. Jadi, coba kalian perhatikan bilangan-bilangan berikut dan susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada bilangan apa saja anak-anak? Ada 4.350, kemudian 2.350, kemudian 1.350, kemudian 3.350. Nah, sekarang seperti tadi, kita lihat terlebih dahulu ribuannya ya. Ribuannya berbeda atau sama anak-anak? Ya, ribuannya sudah berbeda. Kalau ribuannya sudah berbeda, kita bisa langsung urutkan ribuannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, yang pertama bilangan apa yang paling kecil anak-anak? Ya, 1.350. Lalu ya, 2.350. Lalu ya, 3.350. Dan yang paling besar adalah bilangan 4.350. Nah, selesai juga pembahasan materi kita pada hari ini.
Materi tema 1, subtema 1, muatan pelajaran SBDP yaitu mengenai panjang pendeknya bunyi, dan matematika mengenai membaca bilangan serta mengurutkan bilangan. Dan Bu Guru harap anak-anak bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen di bawah, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya ketika Bu Guru mengupload video baru kalian dapat pemberitahuan langsung ya anak-anak. Dan terima kasih sudah menyaksikan video dari Bu Guru. Sampai jumpa.